Jadi nantinya ke depannya gerakan gerakan ranting yang ada di center ini itu diikuti dengan cabang-cabang yang ada di sekelilingnya. Itu cara membentuk atau cara membuat bonsai bergaya clam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, dosen bonsai channel yang mengupas seluk-beluk bonsai, yang menyajikan bagaimana menangani bonsai, dan tentunya channel untuk saling berbagi dan menambah ilmu-ilmu tentang perbonsaian. Para sahabat semuanya, di hadapan saya ini ada pohon serut yang baru saja saya dapat dari teman. Ini stylenya clam ya, jadi satu batang tapi bercabang banyak di bawah dekat akar itu. Ketika ada pohon lalu cabangnya banyak dan itu tumbuh hampir dekat dengan akar, kita sebut dengan clam. Nah, ini pohon serut ini gaya clam dengan cabang yang muncul dari bawah ke atas itu 1 2 3 4 5, ada 5 cabang. Dan ini tentunya bagi para sahabat harus banyak pengalaman bagaimana menangani pohon clam ini. Jadi para sahabat pemula khususnya, ketika para sahabat memiliki style bonsai bergaya clam ini memang cukup sulit, sebab gaya clam ini itu harus mampu menserasikan antara cabang yang satu dengan cabang yang lainnya, serta center point ataupun cabang yang memang dijadikan sentral sebagai induk dari cabang-cabang yang ada. Nah, di pohon ini sebagai senternya itu yang tentunya ini yang paling besar atau yang paling dominan ya, bukan paling besar tapi paling dominan. Dominan artinya ketika kita memandang bonsai clam itu, manalah titik yang paling bagus untuk dijadikan center pointnya itu. Jadi yang lainnya itu mengikuti irama dari center yang ada. Nah, saya di pohon ini yang dijadikan center itu adalah pohon yang ini, maka yang lain itu adalah mengikuti. Jadi nantinya ke depannya gerakan gerakan ranting yang ada di center ini itu diikuti dengan cabang-cabang yang ada di sekelilingnya. Itu cara membentuk atau cara membuat bonsai bergaya clam. Berbeda dengan tunggal atau dengan gaya yang double atau twin. Itu sangat berbeda sekali bagaimana kita menserasikan gerakan-gerakan cabang, gerakan-gerakan ranting. Itu mungkin relatif mudah untuk gaya tunggal, gaya twin, dan selanjutnya ya. Tapi untuk gaya clam ini itu harus ada satu center yang dijadikan fokus utama ya, fokus utama dari pandangan kita, dari muka yang dijadikan sentral untuk bonsai gaya clam ini. Seperti yang saya miliki ini sebagai sentral dari seluruh cabang-cabang yang ada. Maka ketika kita membentuk percabangan dan perantingan dari sentral itu yang lainnya nanti mengikuti. Nah, itu yang harus dimiliki, yang harus diketahui oleh sahabat-sahabat khususnya pemula, bagaimana membentuk bonsai bergaya clam ini. Seperti itu. Bahkan di sentral yang ini saya masih
masih menunda, maksudnya masih menunda apakah si batang yang menjadi sentral ini nantinya dipotong atau dibiarkan saja yang menjadi tajuk atau mahkota itu yang ini atau nanti yang ini. Nah, ini masih saya tunda dulu. Jadi para sahabat, untuk memotong itu gampang, tapi untuk menumbuhkan itu sulit. Maka ketika para sahabat memiliki dua opsi, apakah yang ini dipotong atau tidak, maka tunda dulu sampai sahabat benar-benar punya keputusan bahwa itu harus dipotong atau punya keputusan itu tidak boleh dipotong. Jadi untuk memotong ditangguhkan aja dulu sampai kita betul-betul sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan terus berulang-ulang kita lihat pohon itu, lalu kita konsep di kepala kita mana yang terbaik, dipotong atau tidak dipotong. Itu penting para sahabat. Jangan dulu kita terburu-buru untuk memutuskan untuk memotong, sebab memotong itu 5 menit saja selesai ya. Tapi kalau untuk menumbuhkan itu butuh waktu. Maka itu penting sekali buat para sahabat, khususnya pemula. Nah, saya di sini ini antara dipotong di sini atau dibiarkan dan menjadikan tajuk atau mahkota itu yang ini yang kecil, dan ini menjadi tangan-tangan yang menopang untuk mahkota nanti. Itu yang ada di pikiran saya. Itu yang pertama. Kenapa saya harus ditunda? Ditunda itu untuk menjadikan ini sebagai mahkota yang kecil dan ini tangan-tangan, atau ini dipotong, ini menjadi mahkota nantinya. Di dalam bonsai ini melihat bahwa tinggi atau pendeknya cabang-cabang yang ada, yang ini segini, yang ini pendek, yang ini agak tinggi. Nah, antara yang dua ini ke sini, apa ini terlalu tinggi yang ini atau sudah seimbang. Nah, itu yang jadi penting. Kalau misalnya ini dipotong, sebetulnya ini proporsional sekali. Kalau ini dipotong, ukuran ini ke sini dengan ukuran ini ke sini, lalu ukuran ini ke sini, itu sangat proporsional sekali kalau ini dipotong. Tapi saya tidak terburu-buru untuk memotong, tapi ini menjadi alternatif. Ketika ini nanti saya putuskan untuk dipotong, saya potong. Itu jadi persahabat. Oke, kita lanjut. Akan saya rapikan dulu bekas potongan-potongan yang barusan. Ini para sahabat, kalau dirapihkan seperti ini itu untuk mempercepat penutupan kambiumnya, itu akan lebih cepat ketimbang kita hanya memotong dengan gergaji misalnya tanpa dibersihkan lagi dengan pisau. Itu bagi saya itu terasa lambat. Berbeda ketika dirapikan seperti ini dan diolesin seleb kambium, itu akan mempercepat menutupnya kambium. Kalau permukaan potongan ini benar-benar halus, itu si kambium akan cepat gitu.
proses perapihan garis putus ini atau apa, bekas potongan ya, kalau bahasa istilah bonsainya garis putus ini sudah dirapihkan. Tinggal bagaimana kita membentuk, mengarahkan ranting-ranting yang ada ini para sahabat. Para sahabat, karena ini bentuk klamnya itu masih bentuk klam dalam porsi klasik, maka penekukan ataupun pengarahan rantingnya ini tidak terlalu harus ekstrim memutarkannya, cukup sedikit-sedikit saja membengkokkannya, asal jangan terlalu lurus saja. Jadi cukup sedikit saja para sahabat. Itu pembentukan cabang dan ranting gaya-gaya klasik. Cukup sedikit saja, nggak mesti harus ekstrim para sahabat. Ini untuk mendapatkan keseimbangan atau balancing cabangnya ini, sebetulnya saya hanya butuh ranting yang ini saja, selebihnya ke sini saya tidak terlalu butuh. Ini bisa dipotong sekarang, cuma kalau dipotong sekarang itu pasti agak ngerem dulu untuk percabangan yang ini. Tapi kalau di bilos seperti ini itu akan mempercepat proporsi keseimbangan dari cabang yang ini. Jadi saya biarkan saja dulu los, tapi di bagian ini saya cukup tekukan 1 kali tekukan saja untuk mendapatkan gerak cabang ini. Proses pengawatan seperti ini para sahabat itu harus diperhatikan juga dengan kerapihan mengawat. Jangan sampai antara kawat yang satu dengan kawat yang lain itu saling bertumpuk, dan itu juga tidak enak untuk kita pandang nantinya. Jadi sekali lagi para sahabat, karena ini stylenya style klam klasik, maka untuk penekukan cabang pun ini jangan terlalu ekstrim sampai melilit-lilit berputar-putar. Jadi kita hanya butuh tekukan-tekukan yang simpel saja sebetulnya para sahabat. Tidak harus ekstrim, tidak harus benar-benar menekuk lalu berbelit lagi, tidak. Itu cukup 1 tekukan selesai. Jadi harus yang simple dan sederhana saja para sahabat. Sebab nanti kalau sudah rapat oleh ranting-ranting, tekukan-tekukan ini yang simple-simple itu malah akan memperindah. Para sahabat, setelah ini setelah di wiring ini para sahabat upayakan kontrol sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan ke depan. Kalau seandainya si ranting ini sudah
sudah bisa dipastikan posisinya itu tetap dengan pengarahan kawat, usahakan segera dibuka saja kalau seandainya pengarahan dengan kawat itu sudah dipastikan tetap posisi ranting ini. Sebab kalau dibiarkan sampai mencengkram, itu distribusi makan dari akar ke rantingnya ini itu akan menghambat oleh cengkraman kawat. Jadi sekitar 1,5 bulan ini kalau sudah ranting-ranting cabang-cabangnya ini sudah tetap dengan apa yang kita harapkan, ya segera saja dibuka para sahabat. Sengaja tidak saya pruning dulu para sahabat, biarkan dulu berdaun. Ini hanya proses pengarahan saja. Nanti kalau sudah tetap cabang-cabangnya, ranting-rantingnya mengikuti arah kawat, baru pembentukan selanjutnya itu idealnya di pruning. Kalau sudah banyak cabang dan rantingnya sudah kaya, sudah padat, sudah rapat, di pruning saja para sahabat, biar lebih mudah dan lebih efektif untuk membentuk tajuk-tajuk di bonsai ini. Ada hal yang penting yang harus saya sampaikan para sahabat. Itu dalam contoh ini yang saya sampaikan tadi, di bahwa ini adalah center point dari pohon ini. Di sini ada bolong, di sini ada bolong. Nah, di bolong ini kita simpan satu cabang, satu ranting, biar kita melihat nantinya ke ranting yang ada di belakang itu para sahabat. Jadi kita melihat dari bolongan ini, kita disuguhkan dengan ranting di belakang itu yang luar biasa. Nah, si ranting ini yang di belakang posisinya ini itu harus terlihat dari sini, dan itu memberikan kesan yang luar biasa nantinya. Maka posisi ranting yang ada di sini pun itu harus betul-betul ditekuk-tekukkan yang indah. Jadi ketika kita melihat dari sela-sela yang bolong ini dan tembus ke sini, itu akan indah di matanya. Jangan sampai terhalang oleh cabang dan ranting yang ada di depan ini, di lubang ini sahabat. Dari lubang itu, di situ ada ranting, yang saya buat ini, jadi ketika melihat dari sini para sahabat, itu disuguhkan, nggak kelihatan ya di video para sahabat, itu disuguhkan. Jadi dari lubang ini nanti kita melihat itu, di situ ada satu ranting yang membuat kita terkesan dengan ranting itu, dengan cabang itu para sahabat. Nah, jadi dari sela-sela dari lubang-lubang ini diusahakan para sahabat jangan sampai ada cabang yang menghalangi untuk pandangan kita ke belakang. Itu yang disebut dimensi para sahabat.
sudah besar dibandingkan yang di bawah para sahabat. Ini bagusnya dipotong, jangan terlalu panjang, sebab kalau ini dibiarkan di los ini akan lebih besar dari cabang yang di bawah. Mestinya cabang nomor 1, cabang yang ini atau ranting yang ini itu mesti harus lebih besar dari ini. Nah sementara ini lebih besar dari ranting yang ada di bawah ini, maka yang ini dipendek, potong pendek, yang ini dilos panjang biar ini besar ya, kita los besarkan, ini kita press untuk kecil, harus lebih kecil daripada yang di bawah. Cukup segini aja dulu, kita komposisi cabang dan rantingnya itu kita bentuk di tempat yang tepat ya, yang proporsional posisinya. Ini berarti tinggal ada satu cabang atau ranting yang di belakang di sini mestinya, para sahabat. Nah, di sini ini sebetulnya sudah komplit ya. Ranting di sini ada, ranting yang di bagian ini juga ada, yang di sini ada, di sini ada ini. Nah yang di belakang itu yang belum ada, para sahabat. Jadi hanya satu cabang saja ini untuk mengisi di bagian belakang. Nah untuk sementara ini para sahabat, untuk pembentukan pertama ini sebagai rangka yang paling dominan, yang paling penting dalam membuat bonsai. Jadi pembentukan pertama itulah yang menjadi ukuran bagus dan tidak bagusnya nanti bonsai kita ke depan. Maka membentuk di awal itu sebetulnya harus betul-betul matang dulu, betul-betul terkonsep dulu. Pohon ini mau dibentuk stylenya seperti apa, perantingan, percabangannya, gerakan-gerakannya mau dibikin seperti apa, itu di pembentukan pertama ini. Sebab kalau sudah di pembentukan pertama kita kawat dan dia sudah diam posisinya, lalu kita berubah pikiran lagi, tentu kita harus merombak lagi dari awal lagi, para sahabat. Maka untuk membuat bonsai itu, kalau para sahabat melihat bonsai, harus sejak awal itu ketika melihat gerakan batang misalnya, para sahabat harus sudah dapat chemistry dari pohon itu mau dibentuk seperti apa. Nah jadi sudah ada di kepala kita itu ketika melihat gerakan batang yang ada atau yang kita lihat itu, secara otomatis pembentukan sampai konsep akhirnya itu sudah terbayang di pikiran kita. Nah itu penting sekali para sahabat. Nah, seperti pohon ini, jadi ketika para sahabat melihat pohon ini harus sudah langsung menangkap bahwa ketika ini mau dibentuk nantinya itu hasil akhirnya itu harus seperti ini. Nah maka konsep makro atau konsep secara keseluruhan sampai kepada hasil pembentukan bonsai tersebut itu harus sudah ada di kepala sampai betul-betul matang. Maka ketika konsep itu sudah ada di kepala kita, maka bagaimana kita menyusun langkah demi langkah, tahap demi tahapnya itu sampai pada konsep matang di kepala kita itu sudah akan tercapai gitu para sahabat. Jadi itu ketika kita mau memilih pohon misalnya, kita harus lihat pohon itu dan harus dicerna di pikiran kita bahwa pohon itu akan kita buat seperti apa. Itu harus sudah terkonsep di kepala kita. Jangan asal ambil saja pohon itu, asal suka gerakannya saja misalnya, tapi bayangan kita untuk menggarap pohon itu masih ngeblank, masih belum tahu harus dibuat seperti apa. Usahakan tinggalkanlah bonsai seperti itu, kecuali bonsai yang memang sudah terkonsep secara matang ke depannya, baru itu yang diambil. Sebab seni yang dimiliki oleh para sahabat itulah yang akan dituangkan kepada objek pohon yang para sahabat pilih gitu. Itu saja para sahabat pembentukan pohon serut di awal ini masih seperti ini, tapi tangan-tangannya komposisinya tinggal satu cabang lagi yang mesti mengisi di bagian belakang ini bagian kesini. Jadi nanti bentuk segitiganya itu
sudah lumayan bagus kalau sudah ada satu di sini. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.